Halo, selamat datang. Video ini menyingkap pemikiran Carl Jung yang kontroversial tentang sosok Yesus Kristus. Bukan untuk menyinggung keyakinan, tapi sebagai bahan renungan mendalam. Mari kita simak bersama. Bayangkan jika segala sesuatu yang Anda ketahui tentang Yesus Kristus, semua yang telah diajarkan kepada Anda sejak kecil, ternyata tidak sepenuhnya seperti yang Anda pikirkan. Saya, Carl Gustav Jung, telah menghabiskan lebih dari setengah abad untuk menyelami lorong-lorong paling gelap dan paling terang dari jiwa manusia. Saya telah berbicara dengan ribuan pasien, menganalisis mimpi-mimpi mereka, dan memetakan lanskap batin yang kita sebut sebagai psike. Dan dalam perjalanan panjang itu, saya sampai pada sebuah kesimpulan yang begitu mengganggu, begitu mengguncang, sehingga rekan-rekan terdekat saya pun memperingatkan, "Jung, jangan pernah kau umumkan hal ini kepada dunia." Ini adalah sebuah rahasia yang dianggap dapat meruntuhkan fondasi keyakinan yang telah berusia berabad-abad. Namun, sebelum Anda menutup pikiran, sebelum Anda berpikir saya datang untuk menghancurkan iman Anda, izinkan saya menjelaskan. Saya tidak datang sebagai seorang yang sinis atau seorang yang ingin merobohkan rumah ibadah. Saya datang sebagai seorang ilmuwan jiwa, seorang pencari yang haus akan kebenaran terdalam dari pengalaman manusia. Dan apa yang saya temukan tentang Kristus justru tidak mengecilkannya. Sebaliknya, penemuan ini memperbesar maknanya hingga ke tingkatan yang mungkin sulit untuk dicerna oleh pikiran biasa. Ini mengubah dia dari sebuah peristiwa di masa lalu menjadi sebuah realitas yang hidup dan berdenyut dalam diri kita semua. Yang akan saya bagikan bukanlah sebuah penolakan, melainkan sebuah undangan untuk melihat lebih dalam lagi. Sebuah pandangan yang saya yakini dapat memperkaya dan memperdalam keyakinan Anda, apapun latar belakang Anda. Ini adalah cerita di balik pintu tertutup ruang analisis saya, sebuah kebenaran yang disembunyikan oleh simbol-simbol kuno, dan sebuah pesan harapan yang lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Saya tahu ini terdengar berat, tapi percayalah, setiap langkah dalam penjelajahan ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih terang. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti setiap episode dari penyingkapan ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan. Selama bertahun-tahun bekerja dengan pasien dari berbagai belahan dunia, suatu pola mulai tampak dengan jelas bagi saya. Bukan hanya pola dari pengalaman pribadi mereka, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih universal. Saya menyadari bahwa dalam jiwa manusia terdapat sebuah arsip warisan kolektif, sebuah samudra pengetahuan bersama yang saya sebut ketidaksadaran kolektif. Dari samudra inilah muncul pola-pola psikis mendasar, cetakan biru pengalaman manusia yang saya namai archetype, dan inilah yang kemudian membuat saya tercengang. Saat saya mempelajari kisah Yesus Kristus dengan saksama, saya menemukan bahwa narasi hidupnya, kelahiran ajaib, pengorbanan diri, kematian, dan kebangkitan bukanlah cerita yang unik. Pola yang sama ini muncul berulang kali, jauh sebelum dia lahir, dalam peradaban-peradaban yang tak pernah berinteraksi satu sama lain. Lihatlah Osiris dari Mesir yang dibunuh lalu dibangkitkan, Dionysus dari Yunani yang mati dan terlahir kembali, Mitra dari Persia, Krishna dari India. Semua tokoh ini, meski berbeda nama dan budaya, menjalani alur cerita yang sangat mirip. Lalu, apakah ini berarti kekristenan menjiplak agama-agama kuno? Sama sekali tidak. Penjelasan yang lebih masuk akal dan secara psikologis lebih dalam adalah bahwa semua budaya ini sedang menyentuh arketip yang sama dari ketidaksadaran kolektif umat manusia. Ini bukan soal salin menyalin. Ini tentang mata air yang sama yang mengalir melalui sungai-sungai yang berbeda. Setiap peradaban mengalirkan air dari sumber yang sama itu ke dalam lembah budaya mereka masing-masing, memberi bentuk dan nama yang sesuai dengan konteks mereka. Jadi, apa yang kita saksikan dalam figur Kristus bukanlah sebuah peristiwa sejarah tunggal yang terisolasi, melainkan ini adalah kemunculan paling sempurna dan paling lengkap dari sebuah pola psikis abadi, pola tentang sang diri yang utuh, yang rela mati untuk dilahirkan kembali dalam bentuk yang lebih mulia. Archetype ini sudah ada di sana, tertanam dalam jiwa setiap manusia, menunggu untuk diungkapkan.
dan Yesus dari Nazaret adalah yang paling berhasil mewujudkannya secara sempurna. Pemahaman ini membawa kita pada sebuah pembedaan yang sangat krusial, sebuah pembedaan yang sayangnya sering kali kabur. Kita harus berani memisahkan antara Yesus, sang manusia dari Nazaret, dengan Kristus, sang arketip. Saya tidak sedang membantah bahwa dahulu pernah hidup seorang guru spiritual Yahudi yang bijak, yang mengajarkan cinta kasih dan dihukum mati di kayu salib. Sangat mungkin Yesus sebagai seorang manusia memang pernah berjalan di tanah Palestina, namun Kristus yang kita kenal sekarang, yang menjadi pusat iman, yang mengubah peradaban, yang menyentuh hati jutaan orang, adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Dia adalah sebuah realitas psikis yang mendalam, sebuah simbol dari potensi tertinggi dalam diri manusia. Yesus sang manusia adalah sebuah gelas, sementara Kristus adalah samudera yang dituangkan ke dalam gelas itu. Gelas itu penting, karena tanpanya samudera tidak memiliki wadah. Tapi perhatian kita seharusnya tidak hanya terpaku pada gelasnya, melainkan pada isi samudera yang tak terbatas di dalamnya. Disinilah letak kekuatan sekaligus ancaman dari pemahaman ini. Jika Kristus hanyalah Yesus dari Nazaret, sebuah pribadi historis yang hidup 2000 tahun yang lalu, maka kita membutuhkan perantara, sebuah institusi, doktrin, dan ritus untuk bisa menjangkaunya. Namun, jika Kristus adalah sebuah archetype yang hidup dalam ketidaksadaran kolektif setiap manusia, maka akses kepadanya menjadi langsung dan personal. Setiap orang bisa menemukan Kristusnya sendiri di dalam dirinya melalui perjalanan introspeksi dan transformasi batin yang mendalam. Pintu menuju yang ilahi terbuka dari dalam, bukan dari luar. Pemahaman bahwa Kristus adalah realitas batin yang universal ini sebenarnya bukanlah hal baru. Ada benang merah kebijaksanaan yang pernah hidup dan justru merupakan inti dari kelompok Kristen awal, khususnya kaum Gnostik. Mereka adalah orang-orang yang melihat jauh melampaui fakta historis. Bagi mereka, pesan Yesus bukanlah sekadar tentang menyembah seorang juru selamat di luar diri, melainkan tentang membangkitkan kesadaran ilahi yang sudah tertidur di dalam. Dalam Injil Thomas, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah ada di dalam dirimu dan di sekitarmu. Jika kamu mengenal dirimu, maka kamu akan dikenal, dan kamu akan memahami bahwa kamu adalah anak-anak Bapa yang hidup." Lihatlah betapa revolusionernya pernyataan ini. Tidak ada perantara, tidak ada hierarki. Jalan menuju pencerahan adalah melalui pengenalan diri yang paling jujur. Inilah yang disebut gnosis, pengetahuan langsung dan pengalaman batin akan yang ilahi. Namun, sayangnya, suara mereka perlahan-lahan dibungkam. Ketika kekristenan bertransformasi menjadi agama negara Kekaisaran Romawi, yang dibutuhkan adalah keseragaman, kendali, dan struktur yang dapat mengatur massa. Sebuah sistem kepercayaan yang terpusat dan terorganisir. Pada Konsili Nicea tahun 325, berbagai penafsiran yang dianggap terlalu dalam atau terlalu personal, seperti ini secara sistematis disingkirkan dan dinyatakan sebagai bidah. Teks-teks suci diseleksi, doktrin distandardisasi, dan sebuah ortodoksi lahir. Kebenaran yang tadinya cair dan hidup dibekukan menjadi dogma yang kaku. Mengapa? Karena pemahaman bahwa Tuhan dapat diakses secara langsung oleh setiap individu adalah ancaman eksistensial bagi kekuasaan sebuah institusi agama. Jika setiap orang bisa menemukan Kristusnya sendiri, lalu apa peran para imam, gereja, dan sakramen yang mereka awasi? Maka, demi kelangsungan kekuasaan, warisan kebijaksanaan yang dalam ini dikubur, teks-teksnya dibakar, dan pengikutnya diusir. Kebenaran yang membebaskan itu dipaksa untuk masuk ke dalam bawah tanah, hanya bertahan dalam aliran mistisisme dan tradisi esoteris yang tersembunyi. Lalu, apa arti semua ini bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika Kristus adalah sebuah arketip universal, bagaimana kita dapat mengalaminya? Jawabannya terletak pada pemahaman baru tentang simbol-simbol inti Kristen, bukan sebagai peristiwa sejarah belaka, melainkan sebagai peta perjalanan batin setiap manusia. Mari kita lihat salib misalnya. Di tingkat psikologis, salib bukan sekadar alat hukuman Romawi. Ia mewakili momen ketika ego kita,
diri kita yang terbatas dengan semua identitas, keinginan, dan ketakutan mencapai titik puncak penderitaannya dan disalibkan. Ini adalah saat ketika kita dipaksa untuk melepaskan kendali, ketika gambaran lama tentang diri kita harus mati. 3 hari di dalam kubur melambangkan masa tenggelam kita ke dalam ketidaksadaran. Ini adalah periode gelap dalam hidup, saat kita menghadapi bayang-bayang kita, luka-luka terdalam, dan segala aspek diri yang kita tolak. Seperti Kristus yang turun ke neraka, kita pun harus berani memasuki kegelapan jiwa kita sendiri. Dan akhirnya, kebangkitan. Ini bukanlah sekadar janji kehidupan setelah mati, melainkan kelahiran kembali yang terjadi di sini dan sekarang. Ia adalah kebangkitan diri sejati, versi kita yang lebih utuh dan sadar, setelah ego lama menemui ajalnya. Inilah yang dalam psikologi saya sebut sebagai proses individuasi. Perjalanan panjang menjadi pribadi yang utuh, yang telah mengintegrasikan terang dan gelap dalam dirinya. Dengan pemahaman ini, kisah Kristus menjadi cerita kita sendiri. Setiap kali kita berani melepaskan pola lama, menghadapi kegelapan batin dan bangkit dengan pemahaman baru, kita sedang menghidupkan arketipe Kristus dalam jiwa kita. Akhirnya, kita tiba pada inti dari semuanya. Jika Kristus adalah arketipe yang hidup dalam sanubari setiap orang, maka iman bukan lagi soal mempercayai suatu peristiwa di masa lalu, melainkan soal memiliki keberanian untuk menjalani transformasi di masa kini. Ini adalah undangan terbuka bagi semua orang, terlepas dari latar belakang agama atau keyakinan. Proses menjadi utuh yang dilambangkan oleh Kristus adalah warisan universal kemanusiaan kita. Anda bisa menyebutnya pencerahan, kesadaran tinggi, atau diri sejati. Namanya tidak penting, yang penting adalah perjalanannya. Ini adalah jalan yang menuntut kejujuran yang dalam dan kerendahan hati untuk mengakui kegelapan kita sendiri, sekaligus keberanian untuk melepaskan diri kita yang lama. Namun, dari proses kematian inilah, makna yang lebih dalam dan otentik akan lahir. Jadi saya tidak datang untuk merobohkan keyakinan Anda. Saya datang untuk mengajak Anda menggali lebih dalam, hingga Anda menemukan mata air yang hidup dalam diri Anda sendiri. Kristus bukan hanya sosok di luar sana. Dia adalah benih potensi ilahi dalam jiwa Anda yang menunggu untuk dibangkitkan. Tugas kita bukan hanya sekadar mempercayainya, tetapi untuk mengalami proses kematian dan kelahiran kembali yang diwakilinya. Inilah warisan terbesar saya. Pengertian bahwa dengan memahami Kristus sebagai arketip, kita menemukan jalan pulang kepada diri kita sendiri yang paling otentik. Perjalanan ini menanti setiap orang yang berani memulainya.